Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa ba'du. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai klasifikasi wanita dalam hubungannya dengan laki-laki. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang 3 poin ya, atau 2 poin. Pertama, hubungan antara laki-laki dan wanita dalam hubungan mereka sebagai suami istri. Kemudian antara laki-laki dengan hubungannya dengan wanita yang bukan mahramnya, dan yang terakhir ini adalah perempuan sebagai mahram, ya, perempuan sebagai mahram bagi laki-laki. Pertama yang dimaksud dengan mahram adalah semua wanita yang tidak boleh dinikahi oleh laki-laki, ya, tidak boleh dinikahi oleh laki-laki dengan beberapa sebab. Yang pertama karena faktor nasab, ya, keturunan, persaudaraan dan lain sebagainya. Dan yang kedua karena faktor musoro'ah, ya, artinya pernikahan antara keluarga laki-laki dan wanita. Dan yang keempat karena yang ketiga karena persusuan. Nah, dari ketiga poin ini maka ada 13 kelompok wanita yang tidak boleh untuk dinikahi oleh laki-laki, dan ia menjadi sebagai wanita mahram bagi seorang laki-laki tersebut. Sehingga batasan antara laki-laki dan wanita mahram ini tadi tidak sama seperti laki-laki dengan wanita non mahramnya. Nah, dalam hal hubungan antara laki-laki dengan wanita mahramnya tadi, maka laki-laki boleh berinteraksi lebih dekat dengan wanita mahramnya, ya. Auratnya sama sebagaimana aurat laki-laki, aurat wanita pada umumnya. Namun pada beberapa keadaan diperbolehkan bagi laki-laki, misalkan untuk bersalaman dengan wanita mahramnya, ya, untuk melihat rambutnya, itu tidak mengapa, ya. Namun tentu juga ada batasan-batasan yang tidak boleh dilihat bagi laki-laki terhadap wanita mahramnya. Misalkan apa yang menjadi aurat besar bagi wanita itu tidak diperbolehkan. Sehingga dalam hal seperti ini, misalkan ada laki-laki dan ada mahram-mahramnya di rumah, maka tidaklah mesti wanita-wanita tersebut wajib memakai hijabnya, ya. Sebagaimana dia memakai hijab ketika berada di luar atau di tempat-tempat publik. Nah, ini kalau kita lihat dari hubungan antara laki-laki dengan wanita-wanita mahramnya. Ada 13 kelompok wanita yang kemudian dikategorikan sebagai mahram bagi laki-laki. Yang pertama adalah ibu kandung, ya. Maka dalam hal seperti ini tidak mengapa, ya. Bahkan sudah menjadi kebiasaan misalnya begitu kan di rumah, ya, misalnya ibunya tidak memakai jilbab, ya. Tidak mesti ibunya menggunakan hal-hal yang menutup auratnya, ya. Kecuali aurat yang kita katakan tadi, aurat yang besar. Ya, maka juga sebaiknya tidak diperlihatkan kepada laki-laki. Kemudian anak kandung perempuan atau cucu perempuan dari anak laki-laki atau cucu perempuan dari anak perempuan. Intinya garis keturunan ke bawahnya itu masuk ke dalam kategori mahramnya, ya. Baik itu anaknya ataupun cucunya, cucu perempuannya, maka termasuk ke dalam kategori mahram. Kemudian yang ketiga, saudara kandung perempuan atau adik tiri perempuan. Ya, saudara kandung perempuan atau adik tiri perempuan itu juga termasuk mahram bagi kita. Adik tiri ini bagaimana? Misalnya ayah kita menikah dengan wanita lain, kemudian melahirkan, wanita tersebut memiliki anak, ya, bukan dari ayah kita, tapi dari laki-laki yang lain misalnya begitu. Itu termasuk dalam kategori saudari tiri kita.
maka juga termasuk sebagai mahram bagi kita. Kemudian yang keempat adalah saudara perempuan bapak, yaitu bibi, ya. Saudara perempuan kakek, bibinya ayah kita, bibinya orang tua kita. Ini termasuk juga mahram kita. Maka kalau kita sama bibi, sama hubungan antara kita dengan orang tua kita, dengan ibu kita. Kemudian saudara perempuan ibu, ini bibi dari pihak ibu. Juga saudara perempuan nenek, ya, bibinya nenek kita. Kemudian putri saudara kandung laki-laki atau saudara tiri dari bapak atau ibu dan seterusnya ke bawah. Ya. Ponaan, kalau bahasa kitanya adalah ponaan. Putri saudara kandung kita atau putri saudara tiri kita itu juga termasuk mahram bagi kita. Kemudian putri saudara kandung, ya, perempuan. Kalau tadi putri saudara kandung laki-laki, sekarang putri saudara kandung perempuan ataupun tiri. Ya. Jadi kalau kita punya saudara, satu laki-laki, satu perempuan, anak mereka ini tadi termasuk sebagai mahram bagi kita. Atau bahasa kitanya mungkin sebagian mengatakan itu sebagai ponaan, ya. Jadi ponaan juga termasuk ke dalam kategori mahram bagi kita. Kemudian ibunya istri, ini artinya mertua. Ya, mertua juga termasuk mahram. Jadi kalau kita bertemu dengan mertua, ya, kita tidak mengapa untuk bersalaman, ya, bersalaman. Dan mertua kita tidak mesti harus menutup kepalanya, ya, menutup rambutnya, itu tidak mengapa. Ya. Terkait mertua ini tadi, apakah kalau seandainya kita telah bercerai dengan istri kita, hukum mertua tadi kemudian hilang? Ya, jawabannya adalah tidak, tetap, ya. Selama kalau kita sudah pernah menikahi anaknya, ya, dan kemudian kita telah pernah berhubungan badan dengan anaknya, maka kedudukan posisi mertua tadi walaupun setelah bercerai sama, ya, tidak boleh kita nikahi dan hukum-hukumnya sama, jadi seperti hukum-hukum mahram kita, ya. Kemudian yang ke-9, anak perempuan istri yang bukan anak kandungnya. Nah, ini kalau seandainya seseorang menikahi janda dan dia punya anak, maka anaknya sama, ya, menjadi mahram bagi kita, ya. Wanita yang kita nikahi dan sebelum menikah dengan kita dia telah memiliki anak perempuan, maka anak perempuan tadi juga mahram bagi kita, ya. Kemudian yang ke-10 adalah istri kandung laki-laki. Istri anak kandung laki-laki. Nah, ini maksudnya adalah menantu kita. Ini sama hukumnya dengan mertua tadi, ya. Walaupun anak kita telah bercerai, si mantan menantu kita tadi hukumnya sama, tetap mahram bagi kita, ya, tidak boleh dinikahi dan juga hubungannya sama seperti hubungan antar mahram-mahram yang lain. Kemudian yang ke-11 adalah istri bapak, ya, ibu tiri. Kemudian yang ke-12 ibu susu, ya, yaitu seorang wanita yang menyusui kita, ya, seorang wanita yang menyusui kita sejak pertama kali kita dilahirkan. Artinya pada tahun-tahun pertama kita dilahirkan. 1 sampai 2 tahun. Itu kan masa menyusui. Jadi pada masa ini, kalau seandainya kita disusui oleh selain dari ibu kita, wanita lain misalnya begitu, dan para ulama fikih mengatakan misalnya minimal 5 kali susuan dengan kenyang, ya, bukan 1 kali. Kalau 1 kali itu belum masuk, ya. Jadi misalnya kalau kita ingin menyusui seorang anak, kemudian dia menjadi hukumnya mahram bagi kita, maka penyusuan tersebut harus dilakukan sebanyak 5 kali. Dan kelima-lima itu dalam kondisi kenyang, ya. Sampai kenyang anak tersebut, sebanyak 5 kali dia menyusuinya, maka jatuhlah ibu tadi menjadi ibu susuannya. Semua kerabatnya yang mahram bagi ibu susuan tersebut adalah mahram pula bagi anak tersebut, ya. Baik itu saudara susuan, baik itu bibinya dan lain sebagainya, tetap menjadi mahram bagi anak susuan ini tadi. Dan yang terakhir adalah, ya, saudara sesusu. Ini seperti yang kita bilang tadi, ya. Jadi saudara sesusuan kita itu sama juga hukumnya sebagaimana hukum mahram-mahram yang lainnya. Nah, inilah kemudian pemirsa yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, bentuk-bentuk atau kelompok-kelompok yang kemudian menjadi mahram bagi seorang laki-laki, dan bagaimana hubungan seorang laki-laki dengan wanita-wanita yang mahram ini tadi.
Demikian yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.